Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Tersiar keras kabar akan dibangunnya koalisi besar, permanen, dan jangka panjang oleh Prabowo Gibran dengan support dari saudara Joko Widodo. Tersiar operasi senyap untuk melobi banyak partai yang berseberangan dengan iming-iming kue kekuasaan. Desainnya begini, 70-80% kekuatan partai dalam legislatif DPR harus masuk dalam koalisi besar, permanen, dan jangka panjang ini. Sisanya 20% maksimal 30% menjadi oposisi. Diduga Joko Widodo akan diposisikan semacam solidarity maker antar kekuatan parpol dalam bentuk semacam barisan nasional, sedangkan Prabowo Gibran fokus pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Pengalaman koalisi besar pada masa kekuasaan Jokowi periode kedua terbukti manjur untuk meloloskan dengan cepat pengesahan undang-undang penting, misalnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan Undang-Undang IKN. Pertanyaannya, bahayakah? Nek bosone wong Jawa Timuran itu nggak bahaya tah? Saya jawab jelas dan terang, sangat berbahaya. Sekali lagi, sangat berbahaya. Apa alasannya? Begini penjelasannya. Bahaya yang pertama, koalisi besar, permanen, dan jangka panjang ini berpeluang sangat besar melahirkan kekuasaan yang otoriter seperti Orde Baru. Muncul oligarki politik kekuasaan. Mengambil istilah Sokrates yang diperkuat oleh Plato dan Aristoteles bahwa demokrasi akhirnya melahirkan para demagog yang berujung pada kediktatoran. Yang lahir akhirnya hukum besi oligarki, hukum besi para elit pada rakyatnya. Suara oposisi dan masyarakat sipil tak akan dianggap karena dianggap kecil. Logika balancing power, balancing kekuasaan tak akan terjadi. Bahaya yang kedua, penjelasannya gini. Koalisi besar, permanen, dan jangka panjang ini hanya akan melanggengkan pembangunan dengan corak ideologi kapitalisme yang lebih parah, yang berujung hanya menguntungkan segelintir kalangan oligark dan membuntungi rakyat banyak. Gini membahasnya. Kita bisa ambil logikanya dari pidato Pak Jokowi. Ya, ini berawal dari visi Indonesia Emas 2045. Untuk meraih visi tersebut diperlukan stabilitas politik. Nah, melihat dari pengalaman Jokowi untuk membangun stabilitas politik, maka diperlukan koalisi besar, permanen, jangka panjang dalam legislatif dan eksekutif. Yuk, sekilas kita bedah apa di balik visi Indonesia Emas 2045 sebenarnya. Begini. Bila kita cermati, salah satu target Indonesia Emas 2045 adalah untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, middle income trap, dan menjadikan Indonesia negara yang berpendapatan tinggi, yaitu 30.300 US dollar per kapita dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7% dalam 20 tahun ke depan. Logika ini kelihatannya indah, tetapi ini sebenarnya adalah indikator ekonomi kapitalisme. Begini membacanya. Yuk kita lihat saja pendapatan per kapita Indonesia pada akhir 2023 menurut data BPS. Itu besarnya 4.919,7 US dollar, sekitar 75 juta rupiah. Maknanya per bulan, per kepala itu 6.250.000 rupiah. Jadi misalnya satu keluarga isinya 5 orang, seharusnya pendapatan total keluarga tersebut 31 juta rupiah lebih. Yuk kita jujur, benarkah pendapatan masyarakat Indonesia segitu? Berapa banyak yang pendapatnya segitu? Jauh panggang dari api. Kekayaan Indonesia hanya menumpuk pada segelintir orang. Jadi, kalau pendapatan per kapita nanti di tahun 2045 adalah 30.300 US dollar, maknanya per kepala, per bulan, lebih dari 38 juta rupiah. Tetapi saya yakin faktanya akan sama dengan kondisi saat ini yang menikmati hanya segelintir kalangan. Mengapa ini terjadi? Karena fokus dalam Indonesia Emas 2045 untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan per kapita yang tinggi adalah dengan mengedepankan investasi termasuk investasi asing. Inilah titik kritisnya. Dan demikianlah ekonomi kapitalisme berjalan. Menempatkan swasta di atas segalanya, sementara pemerintah hanya sebagai regulator. Keuntungan besar pasti akan dinikmati oleh segelintir kalangan oligark, para pemegang modal.
Harta sah milik rakyat seperti migas, minerba, dan harta milik publik lainnya pun termasuk hilirisasi harta milik publik ternyata juga digelarkan karpet merah selebar-lebarnya untuk investasi swasta baik dalam negeri maupun asing. Inilah corak pembangunan dengan basis ideologi kapitalisme. Sumber daya milik publik diliberalisasi demikian rupa, keuntungan besar untuk segelintir kalangan, yaitu para oligark, para kapitalis pemegang modal, para investor. Sementara rakyat hanya mendapatkan tetesan kecil keuntungan melalui mekanisme trickle-down effect. Limpahan bonus demografi pun hanya untuk mensupport kebutuhan buruh dengan upah murah. Ini jelas kedoliman yang luar biasa. Kedoliman yang luar biasa. Jadi, saya membaca wacana dan nafsu mewujudkan koalisi yang besar, permanen, jangka panjang ini hanyalah demi melanggengkan ideologi kapitalisme yang menguntungkan segelintir pemodal, pola oligark. Sementara rakyat hanya berebut remah-remah kue kekuasaan. Semoga dipahami bahaya besar di balik rencana koalisi besar, permanen, dan jangka panjang ini. Waspadalah, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.